Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ustazah Wulida Arina Najwa, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika SD. Serta perkenalkan, nama saya Wahyu Fiananda dan rekan kelompok saya yakni Handayani. Di sini kami akan menjelaskan kepada kalian semuanya mengenai materi bangun datar yakni segi 4. Pernahkah kalian memperhatikan bentuk lapangan futsal? Lapangan futsal pada umumnya berbentuk segi 4, di mana segi 4 ini merupakan suatu bangun datar yang mempunyai 4 sisi dan juga memiliki 4 sudut. Secara umum, segi 4 terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain yakni persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Sangat banyak sekali ya. Tak hanya itu saja, ada juga sebuah bangun datar yang termasuk dalam bangun segi 4, tetapi mempunyai bentuk tidak beraturan. Supaya kalian dapat lebih mengenal mengenai segi 4 dan juga jenis-jenisnya, yuk mari kita simak pembahasan selanjutnya. Jenis-jenis segi 4. Terdapat beberapa jenis bangun yang masuk ke dalam kategori bangun datar segi 4, antara lain adalah persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, serta layang-layang. Yang pertama adalah persegi. Persegi ini adalah suatu bangun datar segi 4 yang memiliki panjang sisi yang sama besar. Sebagai contohnya adalah papan catur. Sifat-sifat bangun datar persegi. Bangun datar persegi ini keempat sisinya memiliki panjang yang sama. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC. Panjang sisi BC sama dengan panjang sisi CD. Panjang sisi CD sama dengan panjang sisi AD. Panjang sisi AD juga sama dengan panjang sisi AB. Jadi semua sisinya adalah sama panjang. Kemudian sisi yang berhadapan adalah sejajar. Sisi AB ini sejajar dengan sisi CD depannya ya. Dan sisi BC berhadapan dengan sisi AD. Kemudian sifat persegi selanjutnya adalah pada masing-masing sudutnya adalah sama besar. Persegi ini memiliki besar sudut yang semuanya adalah sama besar. Besarnya adalah sama ya. Besar sudut A sama dengan besar sudut B. Begitupun juga besar sudut C dan juga D. Semuanya memiliki besar sudut yang sama besar, yakni 90 derajat. Persegi ini diagonal-diagonalnya juga sama panjang. Diagonal BD adalah panjangnya sama dengan diagonal AC. Kemudian diagonalnya ini juga saling berpotongan tegak lurus serta membagi dua sama panjang. Diagonal AO sama dengan diagonal OC, juga sama dengan diagonal BO, dan juga sama dengan diagonal OD. Rumus dari persegi ini sendiri adalah di mana S itu lambang dari sisi ya. Rumus luasnya adalah sisi kali sisi, atau juga bisa disingkat sisi kuadrat ya. Sisi pangkat 2. Kemudian rumus keliling dari persegi ini sendiri adalah keliling sama dengan 4 dikali sisi. Kemudian yang kedua, yakni persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu bangun datar segi 4
Yang keempat sudutnya itu adalah berbentuk siku-siku, serta sisi-sisi yang berhadapan adalah sama panjang dan sejajar. Sebagai contoh yakni lapangan sepak bola. Sifat-sifat dari persegi panjang ini yakni sisi-sisi yang berhadapan adalah sama panjang, panjangnya adalah sama semuanya. Sisi AB ini sejajar dengan DC sehingga panjangnya adalah sama. Sedangkan sisi AD adalah berhadapan atau sejajar dengan sisi BC sehingga panjang sisinya adalah sama. Kemudian sisi-sisi yang berhadapan sejajar yakni AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Pada masing-masing sudutnya sama besar. Sudut A sama dengan sudut B, begitu juga dengan sudut C dan D. Mereka semua ini memiliki besar sudut yang sama, yakni 90 derajat. Diagonal-diagonal dari persegi panjang adalah sama panjang. Sisi AC adalah sama dengan sisi BD. Kemudian yang selanjutnya adalah diagonal-diagonal dari persegi panjang, yakni saling berpotongan serta membagi dua sama panjang. Diagonal AO sama dengan diagonal OC. Kemudian juga sama dengan diagonal BO dan juga sama dengan diagonal OD. Kemudian rumus dari persegi panjang itu sendiri adalah P ini dilambangkan panjang ya. Kemudian L adalah lebar. Rumus luas persegi panjang yakni panjang kali lebar. Sedangkan kelilingnya adalah panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, atau juga bisa menggunakan rumus keliling yakni 2 kali panjang ditambah lebar. Panjang ditambah lebarnya ini dalam kurung ya, jangan lupa. Kemudian yang ketiga yakni jajar genjang. Jajar genjang merupakan bangun segi 4 di mana masing-masing pasang sisinya berhadapan sama panjang dan juga sejajar. Sebagai contoh yaitu makanan wajik. Kalian pernah tidak makan makanan yang namanya wajik? Seperti itulah bentuknya, yakni jajar genjang. Sifat jajar genjang itu sendiri adalah sisi yang berhadapan sejajar serta sama panjangnya. Jadi sisi-sisi yang berhadapan ini memiliki panjang yang sama, yakni sisi AB ini sama panjang dengan sisi DC. Kemudian dan AB ini sejajar dengan DC. Kemudian sisi AD ini sama panjang dengan sisi BC karena sisi AD ini sejajar dengan sisi BC. Kemudian yang kedua adalah sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya. Jadi sudut A ini kan berhadapan dengan sudut C sehingga menjadikan sudut A ini sama dengan sudut C. Kemudian sudut B adalah sama dengan sudut D karena sudut B ini berhadapan dengan D sehingga menjadikannya sudut tersebut sama besar. Kemudian dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau saling berpelurus, yaitu sudut A ditambah sudut B. Kemudian sudut A ditambah sudut B ini sama dengan sudut B ditambah sudut C. Kemudian juga sama dengan sudut C ditambah sudut D. Dan juga sama dengan sudut D ditambah sudut A. Mereka ini semuanya jika ditambahkan masing-masingnya adalah hasilnya 180 derajat. Kemudian jumlah semua sudutnya
yakni 360 derajat ya. Jika ditambah semuanya dari sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D, ini nanti hasilnya adalah 360 derajat. Diagonal-diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua bagian sama besar. Kemudian kedua diagonal berpotongan di tengah-tengah atau titik P, serta saling membagi dua sama panjang. AP sama dengan PC dan BP sama dengan PD. Rumus dari jajar genjang itu sendiri adalah A adalah alas dan T adalah tinggi. Rumus dari luas jajar genjang yakni alas dikali tinggi. Sedangkan rumus keliling yakni sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA, atau jumlahkan semua sisinya. Selanjutnya yakni trapesium. Trapesium merupakan bangun segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi sejajar. Trapesium dibagi menjadi dua macam, yakni trapesium sama kaki serta trapesium siku-siku. Sifat umum trapesium yakni yang pertama adalah mempunyai sepasang sisi berhadapan sejajar, yakni sisi dari AB dan juga sisi dari DC, atas dengan bawah, ini sejajar. Kemudian yang kedua adalah jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar, yaitu 180 derajat. Sudut A ditambah sudut D sama dengan sudut B ditambah sudut C, yakni sama dengan 180 derajat. Sekarang kita membahas trapesium sama kaki. Ini adalah gambar dari trapesium sama kaki. Sifat trapesium sama kaki yang pertama yakni dua sudut alas sama besar, yaitu sudut P sama dengan sudut Q, yakni besarnya sama ya sudutnya. Kemudian sifat yang kedua yakni sudut pada sisi atas juga sama besar. Sudut pada sudut S ini adalah sama dengan besar sudut R. Kemudian sifat yang ketiga yakni diagonal sama panjang. Kemudian kita masuk kepada trapesium siku-siku. Sifat dari trapesium sama siku-siku ini yakni mempunyai tepat dua sudut siku-siku, yakni pada sudut A dan juga sudut D. Rumus trapesium itu sendiri yakni luas adalah sama dengan setengah dikali sisi yang sejajar, yakni AB ditambah DC, ini dijumlahkan ya, kemudian dikali dengan tingginya, atau juga bisa setengah dikali jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi. Kemudian untuk rumus mencari keliling yakni sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA, atau jumlahkan semua sisinya. Selanjutnya yakni belah ketupat. Belah ketupat merupakan suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang memiliki panjang yang sama, serta mempunyai dua pasang sudut, bukan siku-siku, yang mana ada masing-masing sudutnya sama besar dengan sudut di hadapannya. Belah ketupat bisa dibangun dari dua buah segitiga sama kaki identik yang simetri pada alas-alasnya. Sebagai contoh yaitu ketupat, seperti banyak kalian jumpai pada waktu membeli ketupat sayur maupun ketoprak. Sifat-sifat ketupat itu sendiri adalah yang pertama, keempat sisinya sama besar dan juga berpasangan sejajar. Sisi AB sama dengan sisi BC dan juga sama dengan sisi CD dan juga sama dengan sisi DA, dan sisi AB ini berhadapan dengan sisi DC dan sisi BC
berhadapan dengan sisi AD. Kedua diagonal berpotongan tegak lurus serta saling membagi sama panjang. Diagonal AC ini sama dengan diagonal BD. Serta ini berpotongan AO sama dengan OC. Dan BO sama dengan OD. Panjangnya sama ya. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar serta terbagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya, yaitu sudut A memiliki besar yang sama dengan sudut C karena berhadapan ya. Begitu juga sudut B juga sama besar ya sudutnya dengan sudut D karena berhadapan. Rumus dari belah ketupat itu sendiri yakni D dilambangkan sebagai diagonal, sedangkan S adalah sisi-sisi. Rumus dari luas belah ketupat itu sendiri adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, atau juga sama dengan setengah dikali AC ya, panjang AC dikali juga panjang BD. Sedangkan rumus dari keliling belah ketupat yakni 4 dikali sisi, atau jumlahkan panjang semua sisinya. Kemudian selanjutnya yakni layang-layang. Layang-layang merupakan sebuah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang mana pada masing-masing pasangannya sama panjang serta saling membentuk sudut. Layang-layang hanya mempunyai satu sumbu simetri dan juga satu sudut yang sama besar. Sebagai contoh yaitu layangan. Sifat-sifat layang itu sendiri yakni memiliki dua pasang sisi yang saling berdekatan sama panjang, yakni sisi AD sama dengan sisi DC. Ini panjangnya sama ya. Dan juga sisi AB ini sama panjang dengan sisi BC. Kemudian dua diagonalnya saling tegak lurus serta yang satu membagi dua yang lain sama panjang. Ini AC. Diagonal AC adalah sama dengan diagonal BD ya. Saling tegak lurus dan juga saling membagi. Sedangkan AT misalnya di tengah itu adalah T ya, adalah sama dengan TC. Jadi panjang A ke T adalah sama dengan panjang T ke C. Kemudian sifat yang selanjutnya yakni mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yakni sudut dari BAD dan juga sudut dari BCD. Sudutnya adalah sama besar ya, yakni di huruf A dan C. Sudut A dan C ini sama besar. Sudut BAD adalah sama dengan sudut BCD. Kemudian sifat selanjutnya yakni mempunyai sebuah diagonal atau BD ya. Diagonal BD yang membagi dua sudut sama besar, yakni sudut dari ADB yang sama dengan BDC dan juga sudut ABD sama dengan CBD. Rumus dari layang-layang itu sendiri yakni D adalah diagonal, luasnya adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, atau juga bisa setengah dikali BD sebagai diagonal 1, kemudian dikali juga dengan AC sebagai diagonal 2. Sedangkan rumus keliling dari layang-layang yakni AB sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA, atau juga bisa 2 dikali dalam kurung AB ditambah CD sama dengan, atau juga bisa jumlahkan semua panjang sisinya. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Semoga bisa difahami oleh teman-temanku semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.